Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, dengan saya Arsya Geopara dengan NIM 13123000271. Saya Sabrina Dian dengan NIM 131213268. Baik teman-teman semua, pada sesi pertama kali ini saya selaku pembicara pertama dengan rekan saya akan membahas tentang sejarah dan latar belakang dari sesi bebek lumpuh. Istilah bebek lumpuh atau lemdak yang biasa dikenal dalam dunia politik merujuk pada pejabat terpilih yang masa jabatannya akan segera berakhir dan penerusnya telah ditentukan. Istilah ini berasal dari ungkapan bahasa Inggris yaitu lemdak, yang dimana menggambarkan bahwasanya bebek yang kakinya lumpuh dan tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian, penggunaan istilah ini untuk menggambarkan bahwa pejabat politik yang akan segera lengser didasarkan pada anggapan bahwa mereka telah kehilangan sebagian pengaruhnya karena akan terpilih kembali. Hal ini dikarenakan mereka tidak lagi memiliki insentif politik yang sama seperti sebelumnya dan tidak perlu khawatir tentang konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka. Kemudian, sejarah penggunaan istilah bebek lumpuh ini dalam dunia politik dapat ditelusuri kembali ke abad 19, yang dimana Amerika Serikat pada tahun 1860 Presiden James Buchanan dijuluki sebagai bebek lumpuh setelah Abraham Lincoln, yang dimana terpilih sebagai penggantinya. Kemudian setelah itu, sejak saat itulah istilah ini yang dikatakan tadi di awal bahwasanya bebek lumpuh ini telah digunakan untuk menggambarkan bahwasanya pejabat yang terpilih yang akan segera lengser di berbagai negara di dunia. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menambahkan sejarah dan latar belakang istilah sesi bebek lumpuh. Awal mula istilah lemdak pertama kali digunakan di London Stock Exchange pada abad ke-18 untuk menggambarkan pedagang yang gagal membayar utangnya. Konsep ini kemudian diadopsi dalam dunia politik untuk menggambarkan pejabat yang mendekati akhir masa jabatan mereka dan kekuasaannya mulai menurun karena akan digantikan oleh pejabat yang baru terpilih. Kedua, Konstitusi Amerika Serikat dan Amandemen ke-20. Sebelum Amandemen ke-20, Konstitusi Amerika Serikat disahkan pada tahun 1933. Kongres baru dilantik pada bulan Maret, yang berarti bahwa periode bebek lumpuh bisa berlangsung hingga 4 bulan. Amandemen ke-20 juga dikenal sebagai Amandemen Bebek Lumpuh, memajukan tanggal pelantikan presiden dan kongres ke bulan Januari untuk mengurangi durasi periode bebek lumpuh. Amandemen ini dimaksudkan untuk mempercepat transisi kekuasaan dan mengurangi periode di mana pejabat yang akan segera keluar tetap memegang kekuasaan. Fungsi dan kontroversi. Sesi bebek lumpuh seringkali menjadi waktu di mana tindakan legislatif yang kontroversial atau sulit dapat diambil karena anggota Kongres yang tidak terpilih kembali tidak perlu khawatir tentang dampak politik langsung dari tindakan mereka. Contoh tindakan yang diambil selama sesi bebek lumpuh termasuk pengesahan undang-undang penting, penunjukan pejabat pemerintah, atau bahkan proses pemakzulan. Contoh kasus, pada tahun 2010, Kongres Amerika Serikat menggunakan sesi bebek lumpuh untuk mengesahkan beberapa undang-undang penting, termasuk perpanjangan keringanan pajak dan penghapusan kebijakan Don't Ask, Don't Tell dalam militer. Pada tahun 2020, setelah pemilihan presiden, sesi bebek lumpuh menyaksikan perdebatan tentang pertanggapan terhadap pandemi COVID-19 dan perpanjangan bantuan ekonomi. Implikasi. Sesi bebek lumpuh dapat memiliki implikasi yang signifikan karena tindakan yang diambil selama periode ini bisa mencerminkan prioritas politik yang tidak lagi didukung oleh mayoritas pemilih. Namun, ini juga memberi kesempatan bagi tindakan yang mungkin diperlukan tetapi tidak populer untuk diambil tanpa tekanan politik langsung. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nidia Pratiwi dengan NIM 13123000245. Saya Aisyah Alfianti dengan NIM 13123000237. Oke, di sini saya akan membahas hubungan sesi bebek lumpuh dengan Prabowo menjadi presiden.
Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024 secara langsung berhubungan dengan istilah sesi bebek lumpuh. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan pejabat yang masa jabatannya sudah hampir habis atau berakhir dan penerusnya telah ditentukan. Presiden Prabowo masih memiliki masa jabatan penuh selama 5 tahun ke depan dan belum ada proses pemilihan presiden yang baru. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyebutnya sebagai bebek lumpuh saat ini. Namun, perlu diingat bahwa setiap presiden memiliki masa jabatan yang terbatas. Pada masa akhir jabatannya nanti, Presiden Prabowo mungkin akan mengalami situasi yang serupa dengan bebek lumpuh, di mana pengaruhnya dalam politik berkurang karena tidak akan terpilih kembali. Berbicara mengenai Prabowo Subianto dan hubungannya dengan konsep sesi bebek lumpuh, mari kita bayangkan skenario hipotetis di mana Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan dan potensi dampak dari situasi semacam itu. Dan poin ini terbagi menjadi 5 yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan skenario hipotesis Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dari rekan saya. Nomor 1 ada periode transisi, yakni jika Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden, akan ada periode transisi antara hasil pemilihan yang diumumkan dan pelantikan resminya sebagai presiden. Selama periode ini, presiden yang menjabat, misalnya saat ini Joko Widodo, jika skenario terjadi selama masa jabatan beliau, akan tetap berkuasa hingga Prabowo dilantik. Nomor 2, kebijakan selama periode bebek lumpuh. Selama periode bebek lumpuh, presiden yang masih menjabat dapat mengambil keputusan penting dan melaksanakan kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan visi dan agenda presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Ini bisa mencakup penunjukan pejabat, pengesahan peraturan, atau kebijakan lain yang memiliki dampak jangka panjang. Nomor 3, tantangan dan kesempatan. Periode ini bisa menjadi tantangan bagi presiden terpilih karena kebijakan atau tindakan yang diambil oleh presiden yang akan segera keluar mungkin sulit untuk dibatalkan atau diubah sebagai pelantikan. Namun, ini juga memberikan kesempatan bagi presiden yang akan segera keluar untuk menyelesaikan atau melaksanakan program-program yang dianggap penting sebelum masa jabatannya berakhir. Nomor 4, koordinasi transisi. Transisi yang efektif memerlukan koordinasi antara administrasi yang keluar dan yang masuk. Dalam skenario ini, tim Prabowo Subianto harus bekerja sama dengan tim Joko Widodo untuk memastikan transisi yang lancar dan mengatasi potensi masalah yang muncul selama periode bebek lumpuh. Nomor 5, implikasi untuk kebijakan nasional. Kebijakan yang diambil selama periode bebek lumpuh dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi kebijakan nasional dan kestabilan politik. Presiden yang keluar mungkin mencoba untuk mengamankan warisannya atau mengimplementasikan keputusan yang mendukung agenda politiknya. Sementara presiden terpilih harus bersiap untuk menangani warisan kebijakan tersebut. Baik, dari pembicara pertama sampai dengan pembicara terakhir, maka dapat kelompok kami simpulkan bahwasanya meskipun istilah bebek lumpuh ini lebih umum digunakan dalam konteks politik Amerika Serikat khususnya, konsep ini dapat diterapkan pada situasi politik di Indonesia atau negara lain yang dimana dengan periode transisi pemerintahan. Jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia, maka periode antara hasil pemilihan dan pelantikannya ini akan menjadi momen paling penting di mana kebijakan dan tindakan Presiden ini akan segera keluar dapat mempengaruhi pemerintahan baru dan agenda Presiden yang terpilih. Demikian pembahasan mengenai istilah bebek lumpuh dalam dunia politik. Semoga video yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Harapannya supaya banyak orang teredukasi dan bisa memberikan masukan juga kepada video yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.